Di sebuah sudut Brasil yang jauh dari gemerlap Rio de Janeiro atau São Paulo, terdapat kota bernama Recife. Di sanalah pada 30 Januari 2005, lahir seorang bocah bernama Antonio Augusto Ribeiro Reis Jr. yang kelak akan mengguncang dunia dengan keajaiban dari kakinya. Tapi di masa kecilnya, tak ada yang mengira bahwa bocah kecil yang gemar menendang bola ke tembok rumah itu akan menjadi legenda. Dunia mengenalnya dengan satu nama, Juninho Pernambucano. Juninho tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya adalah pekerja keras yang mencari nafkah dengan susah payah, dan ibunya menjaga rumah dengan cinta yang tak terbatas. Keluarganya bukan pecinta sepak bola fanatik, tapi mereka tahu satu hal, si kecil Juninho sangat berbeda. Sejak usia 5 tahun, bola seakan menjadi bagian dari tubuhnya. Ia tidak hanya menendang, ia berbicara dengan bola. Setiap kali bola menyentuh kakinya, seolah ada harmoni yang tidak bisa dijelaskan. Namun jalan hidupnya tidak mulus. Di usia 8 tahun, Juninho pernah terjatuh dan cedera cukup parah saat bermain di jalanan. Orang tuanya sempat melarangnya bermain bola untuk sementara waktu. Tapi bagaimana mungkin? Bagi Juninho, bola bukan sekadar permainan, itu adalah hidup. Setiap malam ia menangis diam-diam, merindukan sensasi menyentuh bola. Hatinya menjerit, namun ia tahu, kalau ingin meraih impian, ia harus sabar dan sembuh. Waktu berjalan, dan semangat Juninho tidak pernah padam. Saat akhirnya pulih dari cederanya, Juninho kembali menyentuh bola dengan kerinduan yang meledak-ledak. Tapi yang mencoba ini ada sesuatu yang berbeda. Ia tak sedia nyibir dengan semangat anak kecil. Kini ada rasa lapar, ada tekad yang membakar. Ia ingin membuktikan kepada dirinya sendiri dan kepada dunia bahwa mimpi tidak harus lahir di kota besar. Imbarfungsing and Club Local Sport Recife. Di sanalah bakatnya mulai diasah. Meski tidak semua pelatih memperhatikannya, tubuhnya kecil. Ia bukan anak yang paling cepat atau paling kuat. Tapi di balik fisiknya yang biasa saja, Juninho menyimpan rahasia. Ia memiliki otak sepak bola. Dia membaca permainan seperti maestro membaca simfoni. Namun masih saja ada rintangan. Di usia remaja, Juninho pernah hampir menyerah. Ia ditolak oleh beberapa klub besar Brasil karena dianggap kurang menjual. Para pencari bakat lebih memilih anak-anak dengan teknik, atraktif dan tubuh atletis. Juninho dengan gaya bermain yang tenang dan tidak mencolok, dianggap tidak cukup menarik. Hatinya hancur. Apakah aku tidak cukup baik? Tanya Juninho suatu malam kepada ayahnya. Ayahnya menatapnya, lalu menjawab perlahan, "Nak, dunia memang kadang buta terhadap yang sejati. Tapi kalau kau tetap jujur pada dirimu, waktumu akan tiba. Tuhan tidak buta." Itu adalah malam yang mengubah hidup Juninho. Ia tidak memutuskan untuk bertahan. Ia terus belti, diam-diam menyempurnakan tekniknya, terutama satu hal yang mulai menarik perhatian. Siapapun yang menyaksikannya, tendangan bebasnya. Juninho menyadari bahwa kehebatannya jika sekundatan, dari dribble memukau atau kecepatan luar biasa. Tapi dari sesuatu yang tampak sederhana namun begitu magis, bola mati, tendangan bebas. Di saat banyak pemain menyepelekan momen itu, Juninho justru tenggelam dalam ketekunan. Setiap hari setelah latihan usai dan teman-temannya pulang, Juninho tetap tinggal. Ia menaruh bola, memilih sudut, mengambil ancang-ancang, dan menendang. 1, 2, 3, hingga ratusan. Kadang malam turun dan lapangan sudah gelap, tapi Juninho masih bertahan. Ia sama coba main berbagai serompet di bagian kaki berbeda, jarak berbeda, kecepatan berbeda. Iwas bukan hanya menendang bola. Ia sedang menciptakan seni. Juninho memperlakukan bola seperti seorang seniman memperlakukan kuasnya. Ia belajar mengendalikannya, memahami jiwanya. Ia menemukan sesuatu yang unik. Jika menendang dengan bagian luar kaki dalam sudut tertentu, bola bisa melayang tak menentu lalu turun tajam. Ia menyebutnya tendangan tanpa nalar. Sebuah keajaiban yang akan membuat dunia terperangah kelak. Lalu datanglah kesempatan itu. Ia akhirnya direkrut oleh Vasco da Gama, klub besar Brasil. Tapi tetap tidak ada sambutan istimewa. Ia bukan bintang muda yang dielu-elukan. Ia hanya bocah kurus dari Pernambuco yang katanya jago tendangan bebas. Tapi Juninho tidak peduli. Ia tahu waktunya akan tiba. Dan benar, di satu pertandingan penting, Vasco mendapat tendangan bebas. Jaraknya sekitar 30 meter, terlalu jauh bagi kebanyakan pemain. Tapi Juninho maju, stage on hitting. Penonton menduga ini akan jadi umpan atau sepakan asal. Tapi begitu kakinya menyentuh bola, waktu seolah berhenti. Bola meluncur, naik, melengkung, lalu menukik tajam. Gawang berguncang. Penonton terdiam beberapa detik sebelum meledak. Itu bukan sekadar gol. Itu adalah deklarasi bahwa seorang penyihir telah lahir. Kesuksesan Juninho bersama Vasco da Gama mulai menyita perhatian dunia. Gol-gol tendangan bebasnya viral di antara pecinta sepak bola. Ia membantu Vasco memenangkan Copa Libertadores dan menjadi simbol keajaiban yang datang dari kerja keras tanpa banyak bicara.
Namun Brasil punya kebiasaan, mereka cepat melupakan. Banyak pemain muda berbakat bermunculan setiap tahun, dan Juninho tahu bahwa jika ia ingin dikenang selamanya, ia harus pergi. Maka pada tahun 2001 dalam keheningan, ia memilih sebuah tujuan yang tidak biasa bagi bintang Brasil, Olympique Lyonnais, klub Prancis yang belum terlalu dikenal. Banyak yang menganggap itu langkah mundur. Kenapa ke Lyon? Kenapa bukan ke Real Madrid atau AC Milan? Tanya media Brasil. Tapi Juninho tidak peduli dengan popularitas. Ia memilih tempat di mana ia bisa tumbuh, bukan hanya tampil. Dan pilihan itu terbukti tepat. Di Lyon, Juninho bukan hanya bermain, ia membentuk sejarah. Ia menjadi pemimpin, jantung permainan, dan ruh tim. Bersama para pemain lain seperti Gofo, Malouda, dan Benzema muda, Juninho membawa Lyon menjuarai Ligue 1 7 kali berturut-turut, dominasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tapi di balik gelar dan sorotan, ada hal yang lebih besar yang Juninho berikan, keajaiban dari bola mati. Dunia mulai menyebutnya Raja Tendangan Bebas. Bukan tanpa alasan, ia mencetak gol dari 35, 40, bahkan 45 meter. Ia menipu penjaga gawang dengan arah bola yang melengkung, lalu menukik tajam seperti dilempar Tuhan sendiri. Keberadaan yang bisa menjelaskan sepenuhnya tekniknya. Bahkan mesin analisis pun gagal. Yang bisa mereka katakan hanyalah, itu sihir. Pelatih lawan mulai berkata pada kiper, kalau Lyon dapat tendangan bebas, anggap saja penalti. Meski namanya mulai menggema di Eropa, hati Juninho tetap menatap Brasil. Ia mencintai ini tanah airnya, tempat di mana mimpi itu lahir. Ia ingin bermain untuk Seleção, mengenakan jersey kuning dengan lambang kebanggaan di dada. Tapi Brasil, seperti biasa, sulit memberikan tempat bagi mereka yang tidak masuk dalam orbit media ataupun klub-klub glamor Eropa. Di tengah deretan bintang seperti Ronaldinho, Kaká, dan Rivaldo, nama Juninho kerap luput dari sorotan. Ia dipanggil ke timnas, ya. Tapi hanya sebagai pelengkap, pemain cadangan, pengisi kekosongan. Pada Piala Dunia 2006, ia akhirnya mendapatkan panggung. Meski hanya sebagai bagian dari skuad, Juninho memanfaatkan setiap menitnya dengan sepenuh jiwa. Di pertandingan melawan Jepang, ia mencetak gol tendangan bebas, khas dirinya, dan membuat dunia kembali mengangguk. Dia memang ajaib, namun Brasil gugur di perempat final, dan media pun kembali sunyi terhadapnya. Tidak ada headline besar, tidak ada perayaan. Seolah usahanya tak cukup, Juninho pulang dengan dada yang penuh luka. Bukan karena kalah, tapi karena merasa tidak pernah benar-benar diterima di negerinya sendiri. Ia tidak marah, tapi ia sedih. Ia berkata dalam wawancara, dengan mata yang basah, saya mungkin lebih dicintai di Prancis daripada di Brasil. Itu bukan keluhan, itu jeritan hati seorang anak bangsa yang merindukan pelukan tanah kelahirannya. Namun ia tidak berubah, ia tidak menjelekkan negaranya, tidak menyalahkan siapapun. Ia tetap mencetak gol, tetap mengajar anak-anak muda bagaimana memperlakukan bola dengan cinta, bukan ego. Tahun-tahun berlalu, rambut Juninho mulai memutih dan kakinya tak lagi secepat dulu. Tapi sihir itu tak pernah hilang. Ia meninggalkan Lyon dengan hati berat, klub yang bukan hanya memberi dia panggung, tapi juga rumah. Para pendukung Lyon menangis saat ia pergi, bukan hanya karena kehilangan pemain hebat, tapi kehilangan sosok yang mereka anggap sebagai saudara. Juninho sempat melanjutkan karier ke Al Gharafa di Qatar, lalu kembali ke Vasco da Gama, klub yang membesarkannya. Tapi ia tahu, ini bukan tentang trofi lagi, ini tentang memberi kembali. Ia bermain tidak lagi untuk mengejar gelar, melainkan untuk memberi contoh kepada para pemain muda, kepada publik, kepada anak-anak di favelas, bahwa kerja keras, kesetiaan, dan ketulusan hati adalah nilai yang tak lekang oleh waktu. Sampai akhirnya ia gantung sepatu. Di hari itu, Juninho menangis, tapi bukan karena sedih harus berhenti. Ia menangis karena bersyukur. Ia tahu, ia tidak sempurna. Ia bukan pemain dengan Ballon d'Or atau kontrak jutaan euro, tapi ia telah memberi yang terbaik. Ia telah cucu merubah sembilannya. Ia telah membuktikan bahwa bahkan dari jalanan kecil Recife, seorang anak bisa menulis sejarah dunia jika ia cukup sabar, cukup gila untuk percayaan, dan cukup kuat untuk bertahan. Juninho kemudian menjelma menjadi sosok inspiratif. Ia menjadi komentator, lalu direktur olahraga di Lyon, membawa idealismenya dalam dunia sepak bola modern yang kadang kehilangan hati. Dia berbicara tentang keadilan, tentang pentingnya pendidikan, tentang tanggung jawab sosial. Ia menjadi suara yang jernih dalam hiruk-pikuk dunia yang kadang terlalu bising.